Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lilis. Oke, kita akan belajar geografi di semester 5 ini. Sebelumnya, Bu Lilis akan mengucapkan selamat. Sekarang kalian sudah kelas 12. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat belajar. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan tatap muka langsung, maka kita akan belajar secara virtual. Tetap stay at home. Pada pembelajaran semester 5 ini, ada 2 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian wilayah dan tata ruang. Yang kedua, interaksi ruangan desa dan kota. Oke, selanjutnya, setelah ini, Bu Lilis akan menayangkan bab pertama, yaitu pengertian wilayah dan tata ruang. Silakan disiapkan alat tulis atau yang lainnya untuk mencatat penjelasan dari Bu Lilis. Tetap di rumah saja, stay at home, belajar dari rumah. Semangat untuk kalian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Adapun materinya ada 4, yaitu konsep wilayah dan tata ruang, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten kota, serta permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Untuk konsep wilayah dan tata ruang, kita akan membahas tentang konsep wilayah, jenis-jenis perwilayahan, konsep perwilayahan, dan konsep tata ruang. Biasanya, kalau kita sedang membicarakan mengenal wilayah, terkadang banyak istilah yang sebenarnya mirip dan seringkali keliru definisinya. Misalnya, ruang, lokasi, kawasan, daerah, dan wilayah. Seringkali kita menganggap beberapa di antaranya sama, tetapi sebenarnya semuanya istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Sekalipun semua istilah tersebut sama-sama menunjukkan pada sebuah tempat di permukaan bumi. Apa saja perbedaan semua istilah itu? Kita simak penjelasannya di bawah ini. Ruang atau space adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan perairan. Ruang merupakan istilah umum untuk suatu bagian di bumi yang belum ada klasifikasi apapun. Lokasi atau location adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Jadi, kalau kita mengambil kota Bandung sebagai ruang di permukaan bumi, Lembang merupakan salah satu lokasi yang terdapat dalam ruang tersebut. Nah, daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Misalnya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua daerah itu memiliki batas-batas wilayah yang ditentukan secara administratif. Kawasan adalah bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Misalnya, wilayah kota, kita memiliki kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran. Sementara di hutan, kita memiliki kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam. Nah, sekarang wilayah. Wilayah adalah ruang permukaan bumi yang memiliki persamaan atau homogenitas, baik yang sifatnya formal atau fungsional. Istilah lain dari wilayah adalah region. Nah, baik, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang wilayah. Jadi, wilayah atau region adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif, dan atau aspek fungsional. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan dapat membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Misalnya, hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Wilayah kota tentunya berbeda dengan wilayah pedesaan. Penggolongan wilayah dapat dilakukan dengan mengacu pada aspek geografis dan aspek sosial. Kalian masih ingat kan? Ada aspek fisik dan ada aspek sosial yang menjadi patokan untuk membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Aspek fisik atau aspek geografi adalah penggolongan berdasarkan iklim, relief, dan vegetasi. Misalnya, berdasarkan relief, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan, ada pesisir, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan aspek sosial, penggolongan dengan tingkat kultural atau kebudayaan. Misalnya, negara maju, pertanian, perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Kalian masih tahu tentang pendekatan geografi? Ada 3, yaitu pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan, pendekatan spasial atau pendekatan ke ruangan, pendekatan regional atau pendekatan kompleks wilayah. Nah, untuk pembagian wilayah, kita menggunakan pendekatan regional atau pendekatan kompleks wilayah. Maka dibedakan menjadi 2, yaitu wilayah formal atau disebut juga uniform region. Yang kedua, wilayah fungsional disebut juga dengan nodal region. Kita akan membahas wilayah formal atau uniform region. Wilayah formal merupakan wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau homogenitas atau kesamaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, wilayah formal berdasarkan kriteria fisik atau kriteria geografis didasarkan pada kesamaan topografis, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur atau karst, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Yang kedua, wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian. Nah, wilayah formal bersifat statis karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya dari sifat utamanya. Ini contoh wilayah formal, wilayah pegunungan. Jadi, ini akan sulit berubah. Jadi, bisa berubah tetapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi, wilayah formal atau uniform region itu bersifat statis. Yang kedua, wilayah fungsional atau nodal region merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak hal yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang satu sama lain saling berhubungan. Misalnya, wilayah perkotaan terdapat berbagai pusat kegiatan. Ada perkantoran, ada pasar, ada mall, ada pusat administrasi, dan lain sebagainya. Yang satu sama lainnya dihubungkan dengan jaringan jalan raya.
Wilayah Gerbang Kertosusilo secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah dan mendukung kegiatan utama yang terjadi di kota Surabaya sebagai pusat kota. Nah, wilayah formal bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalamnya bisa berubah sewaktu-waktu. Ini adalah contoh atau gambar dari wilayah fungsional atau nodal region. Ini adalah wilayah kota yang bersifat dinamis, bisa sewaktu-waktu berubah. Yang ketiga, yaitu wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Wilayah vernakuler ini memiliki peran penting dalam identitas budaya, tetapi tidak memiliki batas-batas yang resmi atau tidak, batas-batasnya tidak jelas. Simpelnya, wilayah vernakuler ini terbentuk karena adanya persepsi orang banyak saja. Contohnya, Bogor, kota hujan; Bandung, kota kembang; Pekalongan, kota batik; Gresik, kota pudak. Nah, itu adalah wilayah vernakuler. Demikian tadi penjelasan dari Bu Lilis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.